Kabar sudah, Shalom. Kita memuji sebuah lagu dulu. Tuhan, siapa ilmu Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini dan kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada pada saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur karena Tuhan itu sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Pada kali ini kita akan melanjutkan kitab Korintus pasal 2, 2 Korintus pasal 7, dan satu perikop saja. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna, terus menyertai kami, sukacita dan sejahtera.
terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Bapa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Judul berikutnya adalah Sukacita sesudah duka cita. 2 Korintus pasal 7. Ayat pertama semulai, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Itu yang sebelumnya. Ayat 2, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Haleluya. Ini maksud Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 3, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Haleluya. Sehidup semati. Ayat 4, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Walaupun dalam penderitaan Paulus sangat terhibur dan sukacitanya melimpah-limpah. Haleluya. Ayat 5, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Haleluya. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Haleluya. Supaya Makedonia adalah tantangan yang luar biasa. Tetapi Allah, haleluya. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Haleluya. Hanya Titus datang di Makedonia. Haleluya. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacita. Jadi Paulus mendengar lewat Titus sampaikan kepadanya bahwa jemaat Korintus, haleluya, dia merindukan dia. Katakan, dia merindukan Paulus juga. Kemudian dikatakan mengeluh dalam kesungguhan untuk membelanya. Haleluya. Ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Haleluya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Haleluya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Haleluya. Duka cita yang membuat kita bertobat itu yang membuat Paulus bersukacita. Haleluya. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Haleluya. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Haleluya. Yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Haleluya. Jadi duka cita yang mendatangkan pertobatan itu dikatakan membawa keselamatan dan tidak akan pernah disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Haleluya. 11. Sebab perhatikanlah
betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Haleluya. Duka cita kalau menurut kehendak Allah itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Haleluya. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Haleluya. 12. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Haleluya. Ayat 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Haleluya. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Jemaat di Korintus menyerahkan hati Titus, dan kemudian setelah didengar oleh Paulus, dia bersukacita. Haleluya. Ini ada suatu ikatan yang luar biasa. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Ayat 14. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Ya. Nah, 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Haleluya. 16. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Jadi sukacitanya Paulus karena dia bisa menaruh kepercayaan kepada jemaat di Korintus dalam segala hal. Haleluya. Itulah duka cita. Sukacita yang membawa sukacita. Haleluya. Dalam melayani Tuhan di Makedonia, Paulus mengalami banyak tantangan, banyak jerah, banyak pencobaan, dikatakan tadi pertengkaran, dan dari dalam dirinya ada ketakutan. Tapi oleh kedatangan Titus dari Korintus, dia terhibur dan dia bersukacita. Lebih-lebih lagi setelah dia mendengar jemaat di Korintus dalam ketekunan mereka kepada Tuhan. Sehingga Paulus berulang kali mengatakan bahwa sukacitaku dan mahkotaku ialah berdirilah juga teguh dengan teguh dalam Tuhan. Kepada setiap jemaat-jemaat yang pernah dengar. Haleluya. Saya percaya sampai hari ini kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Karena saya percaya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Kalau kita tingkat pengenalan kita terhadap Yesus semakin dalam, maka kita akan bertambah teguh dalam iman. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, berakar di dalam Kristus. Haleluya. Mengenal Kristus dengan benar, mengenal pribadinya dengan benar. Karena hari-hari ini banyak yang bingung tentang Tritunggal. Haleluya. Bingung tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Karena mereka tidak mengenalnya. Siapakah Yahweh? Haleluya. Itu yang semakin banyak membingungkan orang-orang Kristen hari-hari ini. Tapi saya percaya saudara-saudara yang menonton video ini, saya harap saudara memahami siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara tidak bingung dengan Tuhan. Nah, apalagi masalah Tritunggal. Haleluya. Saya pernah katakan kepada seorang muda, kalau kau tidak mengerti, memahami Tritunggal, jangan kau bahas. Kau sendiri bingung nanti. Haleluya. Tuhan itu satu. Esa dia. Dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan nyata sekali di dalam pribadi Yesus. Kalau kita menerima Yesus secara pribadi, membuka hati, dan kemudian rohnya masuk, rohnya tercurah dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan semakin bahagia. Dan
Kekristenan kita tidak akan bingung lagi. Haleluya. Bukan KJ lagi, kurang jelas. Tapi kita semakin mencintai dia. Ibarat seorang kekasih, seorang pribadi yang kita semakin kenal dia, pasti kita akan semakin mengasihi dia. Sama dengan Tuhan kita juga itu, Yahweh, Elohim, Bapa kita, yang sudah nyata dalam Yesus Mesias. Dan oleh rohnya, yang sudah dikerahkan dalam kehidupan kita itu untuk memampukan kita, ada sampai hari ini, di tengah-tengah era pandemi COVID-19, yang masih terus kita hadapi, tapi saya percaya, kekuatan Tuhan terus ada di kehidupan kita. Haleluya. Semua yang kita alami hari ini itu akan mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang sungguh berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, situasi, kondisi. Haleluya. Kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Haleluya. Karena Tuhan selalu ada. Inilah sedikit yang kita bisa renungkan hari ini. Sukacita sesudah sukacita. Jadi, apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita yang membuat kita berduka cita? Tujuannya adalah sebenarnya sehingga kita semakin mengalami kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Haleluya. Dikatakan duka cita itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tujuan semuanya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh melebihi daripada emas dan perak. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terus mengalir kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kami. Karena itu apapun yang kami alami hari ini, kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, yang terus memampukan kami, menguatkan kami, melindungi kami untuk terus ada dalam kehendak. Terpuji Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Kepala tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.